Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang multiple access. Pertama, kita ketahui dulu latar belakang dari multiple access ini. Multiple access atau MA berkaitan erat dengan perkembangan jaringan komunikasi dan kebutuhan untuk memungkinkan pengguna atau perangkat yang banyak mengakses dan berbagi sumber daya komunikasi yang terbatas. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah pengguna dan perangkat yang ingin mengakses saluran komunikasi yang sama secara bersamaan. Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan teknik yang menunjukkan pengguna yang banyak untuk berbagi saluran komunikasi dengan efisien. Pentingnya multiple access terlihat dalam berbagai aplikasi seperti sistem komunikasi seluler, jaringan komputer, satelit, sensor dan kabel, dan banyak lagi. Dalam sistem seluler, multiple access digunakan untuk mengatur akses pengguna ke saluran radio yang terbatas, sehingga memungkinkan banyak pengguna untuk berkomunikasi secara bersamaan. Di jaringan komputer, multiple access mungkin beberapa perangkat untuk berbagai media transmisi seperti kabel atau saluran nirkabel. Multiple access atau MA adalah teknik komunikasi yang memungkinkan beberapa pengguna untuk mengakses dan berbagi saluran komunikasi yang sama secara bersamaan. Teknik ini sangat penting dalam jaringan komputer dan telekomunikasi untuk memungkinkan komunikasi yang efisien dan simultan antara banyak perangkat atau pengguna. Multiple access menjadi kunci dalam situasi di mana sumber daya yang tersedia perlu dibagi di antara banyak pengguna. Ini memungkinkan beberapa pengguna untuk mentransmisikan dan menerima data melalui saluran yang sama, sehingga membantu mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi dan mengurangi intervensi. Kemudian ialah fungsi multiple access. Ada 3 fungsi dari multiple access. Yang pertama ialah mengatur penggunaan kanal oleh user sehingga memiliki komunikasi yang bebas intervensi. Kedua ialah menyalurkan beberapa informasi secara serentak dalam satu kanal, dan ketiga ialah efisiensi kanal. Kemudian sistem duplexing. Sistem komunikasi duplex merupakan sistem komunikasi dua arah yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan menerima informasi secara bersamaan. Jenis-jenis duplexing ialah yang pertama half duplex dan full duplex. Frekuensi division duplex atau FDD menyediakan dua band frekuensi yang berbeda untuk tiap user, yaitu forward channel dan reverse channel. Kemudian time division duplex atau TDD menyediakan waktu yang berbeda untuk membedakan forward channel ataupun reverse channel. Jenis-jenis multiple access yang pertama adalah FDMA atau frequency division multiple access, kemudian TDMA time division multiple access, dan CDMA code division multiple access. Yang pertama adalah FDMA. FDMA adalah singkatan dari Frequency Division Multiple Access yang merupakan salah satu teknik multiple access yang digunakan dalam sistem komunikasi. Dalam FDMA, saluran frekuensi dibagi menjadi pita frekuensi yang terpisah dan setiap pengguna diberikan pita frekuensi yang unik untuk mentransmisikan data. Dalam FDMA, spektrum frekuensi yang tersedia dibagi menjadi sub pita frekuensi yang saling terpisah. Setiap pengguna diberikan pita frekuensi yang tidak tumpang tindih dengan pengguna lain, dan mereka dapat mentransmisikan data pada pita frekuensi tersebut. Keunggulan utama dari FDMA adalah pemisahan frekuensi. Dengan membagi spektrum frekuensi menjadi pita-pita frekuensi yang terpisah, FDMA memungkinkan pengguna untuk berbagi saluran frekuensi yang sama tanpa intervensi yang signifikan. Setiap pengguna diberikan pita frekuensi eksklusif mereka sendiri untuk mentransmisikan data. TDMA adalah singkatan, kemudian berikutnya adalah TDMA atau Time Division Multiple Access, yaitu singkatan yang merupakan salah satu teknik multiple access yang digunakan dalam komunikasi nirkabel dan jaringan telekomunikasi. Pada TDMA, waktu dibagi menjadi slot waktu discrete dan setiap pengguna diberikan slot waktu tertentu di mana mereka dapat mentransmisikan data. Dalam TDMA, pengguna berbagi saluran komunikasi yang sama dengan cara membagi waktu menjadi interval yang terpisah. Setiap pengguna diberikan akses eksklusif ke slot waktu mereka sendiri untuk mentransmisikan data. Dengan demikian, setiap pengguna hanya aktif pada saat tertentu dalam periode waktu yang ditentukan. Keunggulan utama dari TDMA adalah efisiensi penggunaan saluran waktu. Dengan membagi waktu menjadi interval-interval discrete, TDMA memungkinkan banyak pengguna untuk berbagi saluran waktu yang sama dengan menggunakan slot waktu yang berbeda. Hal ini meningkatkan kapasitas sistem dan memungkinkan transmisi data secara bersamaan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.